Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Molinda Aprilianti. Saya mahasiswa Sosiologi Universitas Trunojoyo Madura. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang filsafat logika. Apa itu filsafat logika? Filsafat logika adalah cabang filsafat tentang berpikir. Logika membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dengan aturan-aturan tersebut kita dapat mengambil kesimpulan yang benar. Dengan mengetahui cara atau aturan-aturan tersebut dapat menghindarkan diri dari kesalahan dalam mengambil keputusan. Sejarah dan perkembangan. Filsafat logika memiliki akar yang kuat dalam sejarah pemikiran manusia. Pemikiran logis pertama kali muncul pada zaman kuno, pada masa Yunani kuno. Tokoh-tokoh seperti Aristoteles dan Plato memainkan peran penting dalam pengembangan pemikiran logis. Kemudian, filsafat logika terus berkembang seiring berjalannya waktu, dan kontribusi dari para pemikir seperti Immanuel Kant, Gottlob Frege, dan banyak lagi. Perspektif dan pendekatan. Ada beberapa pendekatan dalam filsafat logika, antara lain yang pertama, logika formal. Pendekatan ini menekankan pada formalitas dan struktur argumen. Logika formal menggunakan simbol-simbol matematika untuk menganalisis dan mengevaluasi pemikiran logis. Yang kedua, logika informal. Pendekatan ini bersifat lebih praktis dan berfokus pada pemikiran sehari-hari. Logika informal mempelajari cara-cara berpikir yang efektif dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip filsafat logika. Yang pertama ada kaidah identitas. Prinsip kaidah identitas menyatakan bahwa suatu hal adalah dirinya sendiri. Dalam logika formal, prinsip ini digunakan untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian antara konsep atau pernyataan. Kaidah non-kontradiksi. Prinsip kaidah non-kontradiksi menyatakan bahwa suatu pernyataan tidak dapat bersifat benar dan salah secara bersamaan. Prinsip ini mendasarkan pada asumsi bahwa realitas adalah konsisten dan tidak dapat mengandung kontradiksi. Kaidah pengecualian tertentu. Prinsip kaidah pengecualian tertentu menyatakan bahwa jika suatu pertanyaan umum benar, maka ada pengecualian tertentu yang dapat diterima. Prinsip ini digunakan untuk mengakomodasi situasi-situasi di mana satu pernyataan tidak selalu benar dalam semua kasus. Penerapan filsafat logika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemikiran kritis. Filsafat logika mengajarkan kita untuk berpikir secara kritis dan analitis. Dengan memahami dasar-dasar logika, kita dapat mengevaluasi argumen dengan lebih baik, mengidentifikasi kesalahan pemikiran, dan mengambil keputusan yang lebih rasional. Argumentasi yang kuat. Logika memainkan peran penting dalam membangun dan mempertahankan argumen yang kuat. Dengan memahami prinsip-prinsip logika, kita dapat mengatur pemikiran kita dengan lebih sistematis dan mengkomunikasikannya dengan lebih jelas. Pengambilan keputusan yang rasional. Filsafat logika membantu kita dalam mengambil keputusan yang rasional. Dengan menerapkan prinsip-prinsip logika, kita dapat mempertimbangkan berbagai argumen dengan objektif dan lebih opsi yang lebih masuk akal. Logika filosofis. Logika filosofis berhubungan dengan deskripsi formal dari bahasa alami.
Kebanyakan filsuf berasumsi bahwa sebagian besar penalaran yang normal dapat ditangkap oleh logika. Jika seseorang dapat menemukan metode yang tepat untuk menerjemahkan bahasa biasa ke dalam logika. Jika seseorang dapat menemukan metode yang tepat untuk menerjemahkan bahasa biasa ke dalam logika itu. Logika filosofis pada dasarnya adalah kelanjutan dari disiplin tradisional yang disebut logika, sebelum digantikan oleh penemuan logika matematika. Logika filosofis memiliki perhatian yang jauh lebih besar dengan hubungan antara bahasa alami dan logika. Akibatnya, ahli logika filosofis telah memberikan kontribusi besar pada pengembangan logika non-standar, logika tegal, serta berbagai ekstensi logika klasik, misalnya logika modal dan semantik non-standar untuk itu. Logika. Semantik logika adalah studi tentang hubungan ekspresi linguistik ke struktur di mana mereka dapat ditafsirkan dan yang kemudian dapat menyampaikan informasi. Semantik logika memungkinkan ahli logika untuk mengkarakterisasi gagasan kebenaran logis terlepas dari pasokan konstanta non-logis yang kebetulan tersedia untuk menggantikan variabel. Meskipun penawaran ini harus digunakan dalam karakterisasi yang menghidupkan gagasan bentuk logis. Dia mengidentifikasi kalimat yang benar secara logis dengan yang benar dalam setiap interpretasi. Logika dan komputasi. Logika dan komputasi adalah fungsi atau hukum yang mengatur numerik atau hubungan satu ke satu atau banyak ke satu yang tepat dipelajari hubungan dengan kemungkinan penghitungannya, yaitu menjadi secara efektif atau secara mekanis dapat dihitung. Fungsi yang dapat dihitung tersebut rekursif. Ada juga aliran-aliran logika. Yang pertama adalah intuisi yang menganggap adanya satu kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki manusia, yaitu institusi. Yang kedua, logisisme. Logisisme memandang bahwa matematika sebagai bagian dari logika. Oleh karena itu, pengkajiannya juga harus menggunakan logika sehingga matematika lebih logis untuk dipahami. Yang terakhir, positivismologis berpendapat bahwa filsafat harus mengikuti rogiritas yang sama dengan sains. Kesimpulannya, filsafat logika adalah cabang-cabang filsafat yang menggali pemahaman mendalam tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang memikirkan logis. Di video kali ini, kita telah mempelajari berbagai aspek filsafat logika, mulai dari definisinya hingga penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Memahami filsafat logika dapat membantu kita untuk berpikir secara kritis, membangun argumen yang kuat, dan mengambil keputusan yang rasional. Dengan demikian, sifat logika menjadi landasan penting dalam pengembangan pemikiran dan penalaran manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You got me jumping like Thanks for watching. Please subscribe.